Kami ajak Anda memantau kondisi terkini pasca banjir di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara dan penanganan korban banjir di Aceh Tamiang. Sudah ada rekan Heinrich Tera dari Aceh Tamiang, Aceh, dan rekan Indria Pramesti dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ya, selamat sore rekan-rekan. Saya akan ke Heinrich terlebih dahulu. Bagaimana kondisi Aceh Tamiang saat ini? Ya baik, selamat sore Anggi, Eva, dan pemirsa. Saat ini memang untuk kondisi dari warga yang berada di Aceh Tamiang memang masih membutuhkan beberapa bantuan seperti misalnya bantuan makanan dan juga pakaian. Dan juga memang pada saat ini kondisi warga yang berada di Aceh Tamiang yang terdampak dari akibat banjir bandang yang melanda Provinsi Aceh, memang beberapa warga masih memilih untuk mengungsi, di mana di posko pengungsian tersebut berdasarkan tinjauan kami ketika kami berada di pengungsian yang berada di Dusun Semadam, warga menceritakan bahwa memang untuk bantuan pakaian dan juga bantuan makanan sudah dapat tersalurkan dengan baik. Namun berdasarkan penuturan warga juga, warga mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan pemasukan air bersih dan juga pemasukan obat-obatan. Karena memang untuk kondisinya di posko pengungsian, warga saat ini mengeluhkan adanya beberapa penyakit yang dirasakan seperti penyakit gatal-gatal dan juga ada penyakit seperti demam, pusing, batuk, dan sebagainya. Lalu juga berdasarkan penuturan warga, memang ketika malam hari di posko pengungsian di salah satu Kabupaten Aceh Tamiang memang masih belum terada listrik, di mana ketika malam hari mereka hanya bisa memanfaatkan senter dan juga memanfaatkan HP sebagai salah satu sumber penerangan. Mengingat bahwa ketika mereka harus memilih untuk menggunakan lilin, itu akan menyebabkan sebuah permasalahan. Nanti akan mengakibatkan adanya salah satu bahaya, yaitu salah satu bahaya kebakaran, karena memang sebelum mereka mengungsi ke posko pengungsian sudah diwanti-wanti dulu oleh kepala sekolahnya bahwa memang tidak boleh menyalakan lilin karena memang mengurangi resiko dari kebakaran yang terjadi. Dan juga untuk saat ini terkait bantuan, memang para warga masih mengharapkan obat-obatan karena memang minimnya akses obat-obatan membuat warga merasa sakit. Dan juga warga yang ada di pengungsian juga mengharapkan supaya pemerintah maupun dari sektor swasta segera memberikan pemasukan air bersih, karena memang saat ini warga membutuhkan air bersih untuk mandi, minum, dan juga melakukan kegiatan bersih-bersih baik peralatan pribadi maupun peralatan bersama seperti itu. Dan juga memang setelah dilakukannya, memang sudah ada sebelumnya pemasukan air bersih yang masuk ke posko pengungsian, namun air bersih tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan baik karena memang banyaknya pengungsi yang berada di posko pengungsian menyebabkan pemasukan air bersih yang sudah dialiri itu tidak tercukupi. Dan hingga saat ini memang yang terjadi di posko pengungsian, warga hanya bisa mengandalkan sisa-sisa air yang masih ada, dan juga apabila hujan turun, warga juga memanfaatkan air hujan untuk ditampung seperti itu untuk di kondisi di pengungsian. Baik, dari Heinrich Tera di Aceh Tamiang, Aceh, kita bergeser ke Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ada Indira Pramesti di sana. Indira, terlihat dari layar masih hujan di sana. Bagaimana kemudian penanganan untuk para pengungsi dan juga upaya perbaikan infrastruktur di tengah hujan yang masih sering terjadi di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara? Baik, Eva dan Anggi, saat ini kondisi dengan cuaca hujan yang cukup deras di Padang Sidempuan, 1,5 jam dari desa Hutagodang dan juga desa Garoga di Tapanuli Selatan. Walaupun begitu, tadi siang kami telah menilik ke lokasi banjir, yaitu yang pertama kita lewati yaitu desa Hutagodang, di mana warga sudah mulai kembali untuk menilik rumah mereka masing-masing, dan juga untuk membersihkan lumpur yang masuk ke rumah mereka ataupun di depan halaman rumah mereka. Dan mereka juga menyelamatkan benda yang bisa diselamatkan agar bisa disimpan di tempat yang lebih aman. Kemudian bergeser ke desa Garoga, di mana desa Garoga menjadi salah satu desa yang kerusakannya cukup parah. Melihat di sana kami melihat bahwa rata dengan tanah luluh lantak imbas dari banjir bandang dan juga tanah longsor yang terjadi pada 12 hari yang lalu. Dan juga ketika kami sampai di wilayah Tapanuli Selatan di lokasi bencana, kebetulan bantuan berupa pakaian baru saja datang, di mana warga kemudian langsung mengerubungi ke posko bantuan tersebut. Walaupun begitu, ketika saya berbincang dengan warga masih mengeluhkan mereka kekurangan beras maupun minyak dan juga bahan bakar. Dan sampai di sana juga proses evakuasi dari jasad korban banjir bandang dan juga tanah longsor masih dalam tahap pencarian.
di mana dilakukan di beberapa titik, salah satunya di belakang perumahan warga di dekat kantor desa, di mana menggunakan 2 alat berat dan kepolisian dipanggil atas dugaan warga yang mencium bau tidak sedap dari titik tersebut. Dan untuk jalan yang menghubungkan antara Tapanuli Selatan dengan Tapanuli Tengah yang berada tepat di Desa Garoga masih dalam tahap pembangunan, di mana walaupun terlihat sudah jadi, belum bisa dilewati oleh kendaraan roda 4 ataupun kendaraan umum, di mana hanya bisa dilewati oleh kendaraan proyek saja. Dan untuk sementara warga yang ingin melintas hanya bisa jalan kaki menggunakan jembatan yang terbuat dari kayu yang dibuat oleh warga dan juga pihak korporasi. Sementara untuk jalan alternatif masih belum bisa dilewati oleh belum bisa dilewati kendaraan roda 4, kalaupun bisa hanya bisa dilewati oleh pejalan kaki. Ya, dan besok dikabarkan akan terlaksana uji coba jalanan yang bisa digunakan oleh masyarakat umum pada hari Selasa 9 Desember siang. Sekian laporan yang bisa saya berikan, kembali ke studio Eva dan Anggi. Indira Prameswati melaporkan dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dan sebelumnya dari rekan Hendrik Tera melaporkan dari Aceh Tamiang. Terima kasih rekan-rekan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.